Gerak langkah pembangunan kita di alam kemajuan reformasi, bergandeng tangan orang bangkit semangat Kalimantan Timur. Anugerah alam melimpah ruah, budaya serta tradisi nan adil, undang-undang dasar Pancasila landasan hidup kita. Berbangsa bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun Kalimantan Timur kita. Luhur Rahayu, bangkitkan niat bakti langkah nyata di lingkungan indah sekitar kita. Hijaulah alam dan doa kita semua, Kalimantan sejahtera. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang akan memandu acara ini kurang lebih 1 jam ke depan, tentunya di channel kebanggaan kita TVRI Kalimantan Timur. Untuk kali ini kita pastinya akan membahas sejumlah topik-topik kesehatan tertentu yang akan kita kemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk kali ini sangat spesial karena kita mengadakan syuting ruang kesehatan di Rumah Sakit Mulia Medika, Jalan Bung Tomo nomor 1 Samarinda Seberang. Dan tentunya narasumber yang kita hadirkan juga sangat spesial, yaitu Dr. Ihsan Ali, Magister Kesehatan Spesialis Anak dengan bahasan tema Supercharge Imun Anak, Cegah Batuk Pilek Parah Buat Anak dengan Vaksinasi. Oke, gimana kabarnya Dr. Ihsan? Alhamdulillah baik. Gimana Baik. dokter? Baik aja. Alhamdulillah baik, dokter. Untuk tema kita kali ini, dok, terkait Supercharge Imun Anak Cegah Batuk Pilek Berat pada Anak dengan Vaksinasi. Memang sering terjadi kejadian batuk pilek parah pada anak atau gimana nih, dok? Beberapa bulan terakhir memang tuh kayak melonjak kasusnya. Betul, karena mungkin karena musimnya udah lagi berganti ke musim hujan. Jadi virus-virus juga banyak tuh lagi aktif. Jadi sehingga kena anak-anak jadi muter terus batuk pileknya. Berarti pingpong, dok ya, dari kakaknya ke adiknya ke mamanya kembali lagi ke kakak satu. Betul banget. Jadi nggak kelar-kelar tuh sakit. Iya, betul, dok. Nah, dok, sebenarnya kalau kita lihat tren seperti ini, kali ini lebih ngarah kemana sih, dok, penyebabnya? Karena kan kalau di 2021, 2022 mungkin kita parno COVID kali, dok ya. Kalau yang sekarang di tahun ini, yang lagi sekarang ini, dok, itu lebih arah kemana, dok, penyebab batuk pilek ini, dok? Ya sebenarnya ya kurang lebih aja ya, tapi memang paling sering kalau pada anak itu batuk pilek memang disebabkan oleh virus. 80% ke atas itu paling sering penyebabnya adalah virus. Rhinovirus, adenovirus, influenza yang lagi banyak ini, terus kemudian adenovirus, COVID juga masih ada sebenarnya. Cuman memang karena kita sudah divaksin sehingga samar lah itu gejala kayak gitu. Oke, dok, berarti kalau misalnya kita ngomong terkait batuk pilek nih, dok, faktor resikonya sebenarnya yang paling dominan tuh apa sih, dok, terjadinya batuk pilek pada anak, dok? Faktor risikonya paling sering faktor risiko anak yang lebih kecil 5 tahun ke bawah, paling sering 2 tahun ke bawah paling sering. Karena saluran pernafasannya juga masih pendek, jadi gampang virus nempel di situ. Terus pertahanan tubuhnya juga masih kurang. Terus kemudian ibu-ibu orang tua yang di atas 50 tahun,
anak yang dengan status gizinya kurang, ada dengan autoimun, dan juga seringnya paparan asap. Seperti asap rokok, asap bakar sampah. Nah itu faktor risiko yang menyebabkan batuk pilek berulang pada anak. Oh, oke, siap dok. Berarti kalau tadi Cila dengar karena virus terutama, dan ini ternyata ada paparan asap juga dok. Betul, ya. iya. Sebenarnya penyebab dari batuk pilek ini selain 2 hal itu apa aja sih dok? Penyebab batuk pilek yang kayak gimana nih dok? Yang apakah hanya virus ataukah ada bakteri, ada mungkin penyakit-penyakit tertentu yang mendasari batuk pilek ini dok? Nah, kita ngomongin skupnya adalah anak ya. Oke, dok. Kalau begitu batuk pilek pada anak tuh memang paling sering adalah 80% itu virus. Oke, dok. Tapi tidak menutup kemungkinan ada bakteri dan juga jamur ya. Bakteri paling sering itu karena infeksi sekunder dari virusnya. Nah, jadi kalau misalnya batuk pileknya tidak tertangani, muncullah infeksi sekunder. Sehingga infeksi bakteri pun juga terjadi. Jamur juga ada, namanya paling sering Mycoplasma pneumonia gitu. Susah-susah gampang tuh nanganinnya sebenarnya. Ya jadi tapi yang pasti batuk pilek itu bisa juga infeksi, bisa juga ada juga alergi juga bisa menyebabkan batuk pilek. Iritasi saluran nafas juga bisa menyebabkan batuk pilek yang dikarenakan seringnya paparan asap. Oh, oke, siap dok. Cila sedikit akan bertanya-tanya terkait tadi dokter bilang di bawah 2 tahun itu saluran nafasnya masih pendek dok ya? Iya. Apakah saluran nafas itu akan berkembang seiring waktu dan akan menjadi pertahanan bagi tubuh si anak dok? Betul, semakin bertambah usianya, semakin besar badannya, sehingga saluran nafasnya juga semakin panjang kan gitu. Sehingga mukosa itu kayak semacam pertahanan tubuh dari saluran nafas itu juga semakin banyak dan bisa melindungi dari berbagai macam partikel seperti virus, bakteri. Jadi nggak gampang lah, nggak gampang kena lah gitu. Kalau misalnya mukosanya udah banyak, biasanya di atas 5 tahun sih udah nggak terlalu heboh kalau misalnya di bawah 5 tahun. Tapi tetap mamahnya sih dok yang heboh. Kalau di atas 5 tahun batuk pilek dikit sudah heboh sih mama. Betul. Oke, siap dok. Sebenarnya dok, kalau kita tadi sudah bahas terkait faktor risiko dan penyebab nih dok. Patofisiologinya gimana sih dok? Apakah virus itu cuk-cuk langsung nempel ke hidung, langsung masuk ke saluran nafas atau seperti apa dok? Oke, ya sebenarnya ada mekanismenya ya. Jadi kalau virus masuk ke dalam saluran nafas dok, jadi dia masuk ke mukosa, dia masuk tuh penetrasi virusnya. Terus kemudian setelah penetrasi tergantung lagi nih. Apakah virusnya banyak atau dikit. Kalau banyak ya bisa langsung berkembang dan bereplikasi. Terus dia membelah dirinya makin banyak dari 1, 2, 8 gitu. Kemudian bereplikasi terus dia membuat antibodinya bekerja. Oh, ada yang masuk nih gitu. Nah, pas ada yang masuk, antibodinya bekerja sehingga membuat gejala seperti pertahanan tubuh seperti batuk, bersin atau mampet. Nah, itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Setelah itu kalau misalnya dia masih melawan terus-terusan, akhirnya muncullah gejala sistemik seperti demam. Kalau misalnya udah demam, sebenarnya kalau misalnya virusnya masih bisa ditahan oleh tubuh, nanti dia akan masuk ke fase resolusi. Dia udah nih berantem selesai, udah sembuh gitu. Sembuh dengan sendirinya. Asal ada asalnya nih, asal anaknya tidak banyak terpapar asap lagi, terus kemudian cukup cairannya gitu-gitulah. Oke, Sero. Jadi sebenarnya tadi batuk, bersin, dan tadi mampet itu merupakan salah satu mekanisme tubuh dok? Iya. Batuk, pilek, bersin itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita kalau misalnya ada yang nggak oke nih masuk ke saluran pernafasan. Oke dok, karena kan biasanya nih dok ya, ayah bunda di rumah nih kalau sudah anaknya batuk sedikit aja, aduh mesti konsul nih, harus ke dokter nih, harus minum obat. Tapi ternyata ada yang normal seperti ini dok ya? Iya, memang itu sebenarnya gambaran pertahanan tubuh. Sebenarnya bukan ibunya aja, ayahnya juga. Tapi biasanya kalau misalnya saya bisa yakinkan, oh kayaknya makan minumnya masih oke aja, terus kemudian tidurnya juga nggak terganggu banget, ya kita boleh tunggulah gitu. Biarkan tubuhnya melawan sendiri. Oke dok, berarti tadi faktor resiko utamanya salah satunya imunitas dok ya? Betul. Kalau misalnya tadi virusnya masuk cuman sedikit, imunitasnya baik, berarti dia akan sembuh dengan sendirinya dok ya? Betul dokter. Nah ini yang perlu kita bahas dok, imunitas. Kalau imunitas anak sendiri ini dipengaruhi faktor apa aja sih dok? Banyak dok sebenarnya. Satu lagi genetik pasti nomor satu. Terus yang kedua itu adalah nutrisi. Paling penting itu nutrisi karena imunitas seiring berjalan dengan pertumbuhan nutrisinya yang tetap yang bagus gitu ya. Kalau nutrisinya
terjaga, gizinya baik-baik saja, pertumbuhannya tidak ada masalah, insya Allah imunitasnya juga bagus gitu. Jadi sakit dikit nggak gampang, nggak gampang kena masuk sedikit virus, kena orang sakit gitu, nggak gampang langsung membentuk gejala penyakit. Oke dok, berarti genetik juga termasuk dok ya. Ini contohnya misalnya ada penyakit tertentu yang diwarisin dari bapak ibu ke anak atau gimana dok untuk genetiknya? Dok? Biasanya sih autoimun ya dok, tapi biasanya kalau batuk pilek ini berhubungan sama nanti ujung-ujungnya alergi dok. Kalau misalnya bapak ibunya punya riwayat asma atau rinitis alergi atau dermatitis atopik, nah itu kan bisa turun ke anaknya sekitar, kalau bapak ibunya dua-duanya alergi ya, sekitar 60-80%. Nah itu turun ke anaknya ya itu juga sering-sering batuk pilek. Nah biasanya gejalanya tuh di 2 tahun ke atas muncullah gejala seperti asma atau mulai menunjuk ke arah rinitis alergi. Sama gejalanya juga batuk pilek juga. Batuk pilek berulang dok ya? Iya. Oke dokter. Kemudian dok, kalau sudah kita tahu nih tadi patofisiologi imunitas, ada nggak sih dok derajatnya? Misalnya tadi sempat Cila singgung batuk pileknya akan sembuh dengan sendirinya ataukah akan bertahan? Itu ada derajat-derajatnya atau gimana dok? Sebenarnya ringan sama berat aja sih ya. Kalau misalnya ringan tuh kayak ya batuk pilek tapi dia tidak terganggu, nggak ada demam, rata-rata nggak ada demam. Terus kemudian masih makan minumnya masih oke, tidurnya juga nggak terlalu terganggu gitu. Ya itu nggak masalah itu sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk kategori warning sign atau berat lah ya, Iya, kalau berat itu udah mulai ada napasnya mulai cepat. Dan nanti biasanya dicocokkan dengan usianya. Kalau misalnya di atas 1 bulan mungkin lebih dari 50 kali per menit gitu. Dok. Terus sesek napasnya. Nah, terus ada tarikan dinding dada. Jadi kayak usaha otot pernapasan itu berusaha lebih kuat untuk mencukupi kebutuhan oksigennya. Terus lagi ya, yang paling berat sih ini mukosa bibirnya tuh udah kebiruan sama ujung-ujung jarinya udah mulai keunguan. Nah itu udah pasti harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan oksigen tambahan. Oke siap dok. Kalau jeda waktu dok, misalnya batuk pilek kita biarin aja nih sehari 2 hari itu masih normal atau yang perlu kita segera bawa ke rumah sakit itu gimana dok? Masih banget sebenarnya dok. Jadi kalau misalnya batuk pilek, yang tadi lagi-lagi kalau misalnya batuk pileknya masih ringan aja, kita masih bisa tunggu 3-5 hari. Nggak ada yang perlu gimana-gimana, yang penting minumnya bagus, tercukupi cairannya. Ya, dok. Tapi kalau misalnya dia ada gejala demam, demamnya lebih dari 3 hari, tinggi, boleh datanglah untuk konsultasi. Apalagi dia udah mulai terganggu tidurnya dan makannya. Ini terganggu tidurnya maksudnya terbangun-bangun karena batuk ya dok? Betul ya? dokter. Kadang Jadi juga ada yang ngeluhkan susah memulai tidur karena melernya lah, apanya lah. Itu memang salah satu indikasi juga Salah dok ya? satu, iya. Oke, siap dokter. Tapi mungkin nggak dok, kalau misalnya batuknya baru sehari 2 hari tapi udah berat gitu dok? Sudah ada warning sign yang tadi dokter sebutkan? Bisa itu dok. Kenapa itu dok? Itu biasanya berarti biasanya kalau kita di medis itu kan kalau ada terbentuknya suatu penyakit ada faktor host dari faktor si badan tubuhnya si pasien, terus faktor virulensinya maksudnya dari penyakitnya sama lingkungannya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata jumlah virusnya yang masuk itu banyak banget, badannya juga kurus banget, lingkungannya juga sering paparan asap, nah terbentuklah langsung berat itu biasanya. Gitu. Berarti Tapi kalau Cila pikir masih bisa sehari 2 hari normal terus memberat, tapi ini ada kondisi yang langsung berat dok ya? Ada. Biasanya pada pasien-pasien yang gizi kurang sih rata-rata. Oke, siap dok. Berarti tadi Cila ulang warning sign-nya tadi salah satunya adalah demam. Ya, demam 3 hari tinggi. 3 hari tinggi, retraksi tarikan dinding dada, dada. tarikan dinding dada. Kemudian tadi ada sesak. Napasnya cepat. Oke, itu kalau awamnya berapa kali dok? Normalnya pada anak dok? Tergantung usia sebenarnya sih. Iya, dok. Cuman kalau misalnya kita pakai patokan lebih dari 50 kali per menit aja udah oke kok. Jadi kita harus hitung tuh. Sesak dok ya? Ya, cepet nih udah. Sesak, retraksi, demam, kemudian tadi biru ya dok ya? Biru di bibir. Bibirnya biru dan ujung-ujung udah mulai keunguan atau biru juga. Ya, itu nggak usah perlu tunggu Itu lagi. sih kayaknya pasti langsung dibawa ya sama bapak ibunya. Oke, siap dok. Kemudian dok, kalau misalnya nih ada pasien yang sudah ngebawa anaknya dengan batuk pilek dok, itu dokter kadang-kadang untuk penegakannya, pasti kan banyak nih dok ya, batuk pilek itu nggak hanya langsung virus tadi atau misalnya penyebab lain. Itu pemeriksaan apa dokter sarankan kepada ayah bunda yang bawa berobat anaknya dok? Oke, karena batuk pilek pada
yang disebabkan oleh virus ini sifatnya akut atau baru saja terjadi, sebenarnya pemeriksaan fisik saja sudah cukup ya dok. Oke. Tapi kalau misalnya batuk pileknya itu datang sudah dalam kondisi sudah lebih dari 2 minggu, sudah diobati berapa kali gitu ya, pasti biasanya saya akan butuh modalitas pemeriksaan lainnya seperti ronsen dada, mungkin atau sampai yang periksa dahak atau periksa tes mantuk tes gitu untuk mengevaluasi ada nggak sih kemungkinan TBC atau enggak. Oh, TBC juga bisa dok ya pada anak dok ya? Betul. Ya. Oh alah dok, berarti tadi darah punya tempat nggak dok untuk pemeriksaannya? Oh iya, darah juga bisa. Oh darah dok ya. Itu apa dok yang dilihat kalau dari hasil darah? Darah paling sering sih biasanya jumlah leukosit aja. Oh. Jumlah leukosit sama laju endap darahnya. Oke, berarti itu tadi indikasinya kalau sudah dibawa dalam kondisi yang menurut dokter butuh pemeriksaan lebih lanjut dok ya. Tapi nggak semuanya kan dok ya, anak batuk pilek langsung diperiksa gitu dok ya? Nggak dokter, jadi takut, dok. paling di bawah 2 minggu sih kita nggak buru-buru untuk periksa. Cukup pemeriksaan fisik aja, ngobrol-ngobrol dulu, periksa, kita cari tahu penyebabnya. Oh ternyata lingkungannya memang mendukung lagi pada batuk pilek, ya udah. Kita nggak perlu periksa banyak. Oke, jadi tadi darah, mantuk, ronsen. Ronsen aman nggak sih dok buat anak? Iya, seperti layaknya pemeriksaan kedokteran yang lain, pasti kita akan memikirkan mana manfaatnya lebih banyak apa mudaratnya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang manfaatnya lebih banyak untuk biar kita tahu ini jenisnya apa penyakitnya, pasti akan kita lakukan. Ronsen kalau dipikir lebih aman daripada CT scan sebenarnya ya. Oke dok. Cuman pokoknya ya itu ditimbang-timbang. Mana manfaatnya lebih banyak daripada mudarat ya kita. Siapa tahu udah bisa terdiagnosis dari ini dok ya, dari tadi pemeriksaan fisik atau darah, tanpa harus lagi ke ronsen dok ya. Karena memang ada beberapa ayah bunda yang takut kan dok anaknya di ronsen. Pastilah. Siapa yang tiba-tiba datang mau di ronsen enggak? Iya benar-benar. Oke dok. Tadi selain tadi dokter sudah singgung terkait tuberkulosis, emang penyakit apa aja dok yang terindikasi pasti dia akan batuk pilek nih di awal nih? Oke, selain penyebab virus jadi tadi ya. Jadi bisa juga ada ini dok, pneumonia, radang paru-paru. Oke. Bronkiolitis, bronkiolitis itu infeksi saluran pernapasan bagian bawah juga. Iya dok. Kemudian otitis media, radang telinga tengah itu juga bisa menyebabkan gejala batuk pilek juga berulang. Terus bisa juga sinusitis. Sinusitis juga bisa menyebabkan, dan TBC paling sering. Oke, berarti memang daerah telinga, hidung, tenggorokan dok ya, bisa menyebabkan batuk pilek semuanya dok ya. Tadi Cila agak tertarik dengan alergi. Kalau alergi ini ada tanda-tandanya dok nggak? Iya. Misalnya dia batuknya lebih gimana gitu dibandingkan dengan yang batuk virus atau yang bakteri dok? Oke, kalau paling sering batuk pilek pada alergi itu tidak demam. Satu, tidak demam. Yang kemudian yang kedua lebih sering terjadi malam hari dan subuh serangannya. Nah, itu tapi akhirnya menuju pagi sampai siang santai-santai aja pas anaknya. Tapi kalau misalnya malam lagi tidur batuk lagi jadi atau subuh lah. Pada saat kondisi suhu tubuh lagi rendah-rendahnya, nah dia tercetuslah dia batuk alerginya. Berarti batuk alergi ini tanpa disertai demam, tanpa adanya dia muncul-munculan aja dok ya? Iya dokter. Tapi tadi ada juga faktor resikonya orang tuanya punya riwayat alergi dok ya? Salah satu faktor risiko pasien itu kita bilang alergi kalau misalnya memang orang tuanya salah satunya atau dua-duanya mempunyai alergi. Atau kalau misalnya dua-duanya tidak punya alergi, anaknya sendiri pun masih ada risiko alergi 10-15%. Oh, itu taunya dari mana dok? Kalau tadi pemeriksaan virus, bakteri kan bisa lewat darah, ronsen. Kalau batuk alergi pemeriksaan tegaknya dari mana dok? Paling jelas dari pemeriksaan fisik juga sih dok, sama ya anamnesis pemeriksaan fisik. Kalau misalnya memang sampai dibutuhkan pemeriksaan seperti spirometri, nanti kita lakukan untuk mendukung diagnosis asma kita. Atau pemeriksaan laboratorium darah juga untuk menentukan pencetus alerginya apa aja sih gitu. Kenapa kok dia batuk-batuk pilek berulang gitu. Ada dok pemeriksaan alergi. Skin prick test juga bisa bisa mengetahui pencetus alerginya apa aja. Ini tes buat alergi tertentu dok ya? Iya dok. Oke siap dok. Berarti tadi bisa karena alergi, virus, bakteri, banyak dok ya. Kalau makanan dok, bisa nggak menyebabkan makanan tertentu? Karena biasanya kan ada beredar tuh coklat atau es itu bisa menyebabkan batuk pilek. Bener apa nggak sih dok? Sebenarnya lebih ke arah mengiritasi mukosanya. Kayak coklat itu bisa mengiritasi mukosa. Nah mukosa itu kan perlindungan kita nih.
Nah, kalau dia gampang iritasi sehingga gampang masuk partikel atau virus-virus yang nggak oke di badan, di saluran pernafasan. Makan makanan yang banyak mengandung garam atau penyedap itu juga bisa gampang mengiritasi saluran pernafasan. Sehingga lagi-lagi gampang aja masuk partikel virus atau bakterinya. Micin dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Di rumah ini tidak ada yang merokok sekarang. Tapi asapnya masih tertinggal. Rokok tidak hanya berhenti di tanganmu, tapi terus tinggal di udara, dinding, hingga nafas anakmu. Setiap isapan rokok tak hanya membakar paru-parumu, tapi waktu, energi, dan orang-orang yang kau sayang. Tak perlu melihat asap untuk tahu bahayanya. Karena yang tak terlihat seringkali paling mematikan. Rokok membunuh perlahan. Hentikan sebelum menghilang. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Ihsan Ali, Magister Kesehatan Spesialis Anak dalam bahasan tema Supercharge Imun Anak, Cegah Batuk Pilek Berat pada Anak dengan Vaksinasi dan berlokasi syuting di Rumah Sakit Mulia Medika, Jalan Bung Tomo nomor 1 Samarinda Seberang. Oke Dr. Ihsan, tadi udah panjang lebar kita bahas di awal dok ya terkait batuk pilek penyebab faktor resiko. Nah ini sekarang sesi kedua kita akan lebih bahas terkait penata laksanaannya nih dok. Tadi kan sudah kita singgung dikit dok ya, ada yang bisa self limiting sembuh sendiri, ada yang harus langsung segera dibawa konsul ke dokter. Nah itu apa aja dok yang dokter tawarkan untuk penanganan terhadap batuk pilek pada anak dok? Oke, jadi sebenarnya penanganannya itu tergantung dari diagnosis penyakitnya ya. Oke, dok. Kalau misalnya batuk pilek karena penyebabnya alergi aja dok, biasanya kita kasih simptomatik aja obatnya. Terus kalau misalnya memang dia mengganggu sekali, tapi kalau tidak mengganggu sekali kita cuma yakinkan orang tua untuk pastikan cukupi kebutuhan cairannya dan makanan gitu. Tapi kalau misalnya memang dia sudah mengganggu, rata-rata kan orang tua membawa ke dokter itu berarti ada keluhan yang sudah mengganggu lah ya. Ya. Mungkin kita bisa kasih obat-obat yang simptomatik seperti batuk pilek atau obat demamnya gitu. Tapi kalau misalnya karena penyebabnya virus, memang antibiotik itu belum ada tempatnya. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai kalau misalnya memang ada infeksi sekunder dok. Oke, dok. Yang menentukan infeksi sekunder lagi-lagi kembali lagi ke yang periksa. Dok, Ya. ya, dok. Tapi mostly penyebabnya virus 80%, jadi kita kadang-kadang nggak buru-buru untuk pemberian antibiotik. Kemudian cukupi cairan, istirahat, hindari paparan. Gitu sih. Oke dok. Rata-rata simptomatik lah dok. Oke dok, berarti ayah bunda di rumah nih dok boleh nggak sih dok menggunakan obat yang diberi di luar dok tanpa harus ke dokter dulu untuk yang sehari 2 hari pertama dok? Boleh aja kalau misalnya sudah mulai mengganggu. Rata-rata kalau misalnya bisa cari over the counter obat-obat yang bisa dibeli bebas dengan KBIRU terbatas ya berarti ya, lingkaran kaya. Tapi lagi-lagi dosisnya kan sesuai berat badan ya. Oh iya. Itu kadang-kadang tuh dosis yang di box itu kadang-kadang tidak sesuai dengan berat badan si pasiennya. Iya, betul. Memang sangat personal sekali.
Tapi bukan berarti ini harus ke dokter terus ya, enggak loh. Misalnya kayak misalnya kalau misalnya memang mau ditunggu pun dengan pemberian ASI saja dulu, misalnya di bawah 6 bulan nih, iya, Dok. kita kasih ASI aja dulu nggak apa-apa. Boleh aja ditunggu-tunggu sambil intinya kan selama dia tidak terganggu, cukupi minumnya, ya insya Allah dia akan membaik aja kita. Baik dengan sendirinya Ya. dok ya. Oke, soalnya banyak ya dok ya, ayah dan bunda itu sebelum ke dokter udah beli ini dok, udah minum Betul. ini dok, Ya. tapi masih gini. Mungkin salah satunya dosisnya kurang optimal. Kadang-kadang dok, ya? begitu. Oh. Karena dosis yang ditawarkan dengan obat-obatan yang over the counter itu pukul rata. Karena tidak semua anak umur 1 tahun berat badan 10 kilo. Betul, dok. Kadang ada yang 15 kilo, Iya, iya. kadang ada juga yang 7 kilo. Betul dok, betul, dok. Gitu. Karena mereka di labelnya itu biasanya pakai umur dok ya, bukan Iya. pakai berat badan. Dia pakai umur, makanya agak susah untuk mengadjustnya kayak gitu. Oke, siap dok. Kalau penempatan nebu dok atau asap itu juga biasa banyak yang ditanyain. Haruskah selalu batuk pilek yang mengganggu tidur terutama dok? Itu Iya. di asap atau gimana dok? Nah, nebu sebenarnya diperuntukkan untuk pasien-pasien asma sebenarnya atau batuk alergi. Itu dulu ya. Terus tapi kemudian dia bisa beralih ke misalnya kalau misalnya pasien bronkiolitis bisa dipakai. Bronkiolitis juga penyebabnya virus RSV ya. Itu juga bisa dipakai. Croup bisa dipakai. Penyebabnya virus juga kan para influenza juga. Nah, itu juga bisa dipakai untuk nebulisasi. Tapi tidak semua batuk pilek bisa dinebu gitu. Jadi memang tergantung lagi diagnosisnya dok. Oh, oke dok. Emang apa aja dok yang boleh dinebu? Karena biasanya orang tua sendiri dok yang langsung minta dokter. Kayaknya udah pada pinter ya di asap. Gak mau keluar-keluar nih lendirnya, boleh dinebu kah dok? Itu Iya. biasa kayak gitu kan dok ya? Betul, dok. Apa aja dok yang ternyata gak boleh dinebu nih dok? Ya sebenarnya kalau batuk pilek biasa penyebabnya adenovirus, rhinovirus, ya itu nggak perlu dinebu juga. Dia kan membaik sendiri. Karena kan lendir itu berasal dari hasil luaran antara antibodi dengan virusnya yang berantem gitu kan. Ya, Oke. gitu. Dan itu mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah kalau misalnya dia udah membaik, virusnya udah mati, ya lendir itu akan menghilang sendiri sebenarnya. Oh, Gitu. Cuman kadang-kadang karena kita sifatnya maunya cepet aja Iya, gitu, ya boleh nebu deh gitu. Tapi nebunya paling tidak pakai obat, biasanya pakai NaCl aja. yang normal dok ya. Karena memang bener kan dok, banyak anak ayah bunda tuh yang udah tersugesti harus Iya. nebu nih, harus nebu nih. Betul betul. Oke dok, tadi simptomatik, kemudian pemberian antibiotik ini pada pasien yang seperti apa aja dok yang dokter sarankan? Biasanya kalau sudah ada infeksi sekunder dari ini kayaknya datang dengan lagi-lagi ini penilaiannya klinis dari si pemeriksa ya gitu ya. ya, Dok. Kita yakin kayaknya ini bukan virus doang nih, pasti ini ada infeksi bakterinya juga. Nah kita bisa pikirkan itu untuk pemberian antibiotik. Tapi kalau misalnya memang mau diperlukan, ya kita periksa darah, kita lihat kadar leukositnya tinggi atau enggak. Terus kemudian memang ada, nah rata-rata ada yang sekarang ini yang paling lagi happening kan influenza sama RSV ya. Iya, Dok. Ini kan lagi muter banget nih semua nih di seluruh Samarinda gitu. Nah jadi, influenza itu bisa bergejala sampai ke pneumonia, radang paru-paru. Nah disitulah letak untuk kita memberikan antibiotik sebenarnya. Oh, Jadi selain influenzanya kita cukupi cairannya, ya pneumonia mau nggak mau kita tangani sebagai dengan antibiotik gitu. oh, oke dok. Dan ini antibiotiknya nggak bisa beli bebas ya dok ya? Nggak bisa, nggak boleh Iya, tau. dok. Karena memang ayah bunda ini pada pinter dok. Kalau udah merasa anaknya 3 hari sudah nggak sembuh-sembuh dengan simptomatik, ke dokter tuh langsung minta antibiotik nggak sih dok? Iya. Iya kan. Tapi ya benar sih. Tapi lagi-lagi ya salah satu tugas kita sebagai dokter selain memberikan penanganan dan juga memberikan edukasi juga Iya. biar nggak salah jalan lagi gitu. Iya dok, kadang-kadang tuh bahkan ada beberapa yang ke praktek Cila tuh dok minta ganti antibiotik karena Oh, ya? tidak cocok dok. Dia sudah beli sendiri tapi akhirnya nggak cocok minta ganti. Waduh, bilang hebat Ya. banget ini ya ayah muda ini udah ngobatin sendiri. Tapi nggak boleh dok ya. Tapi ngebantu kita juga sebenarnya. Iya ngebantu sih, ngebantu ngerempongin kayaknya dok. Oke, berarti lebih baik konsultasi langsung saja kalau memang Iya. nanti dokter anaknya bisa menimbang bahwa ini ternyata karena bakteri, dipertimbangkan untuk antibiotik dok ya. Betul, dokter. Oke siap dok. Kemudian dok, kalau misalnya nih batuk pilek kita biarin aja nih dok, dengan mindset bahwa akan sembuh sendiri. Komplikasinya apa sih dok yang orang tua ini mesti paham dok bahwa batuk pilek ini bisa mengancam juga loh.
Oh ya, komplikasi dari batuk pilek berulang atau memanjang ya paling sering bisa sampai ke pneumonia, bronkiolitis, radang telinga tengah, otitis media, sinusitis juga bisa sampai ke situ. Ya paling parahnya sih sebenarnya pneumonia ya. Tapi kalau batuknya terus aja kita tunggu-tunggu ternyata udah lebih dari 2 minggu. Mohon datang aja karena kita perlu pelacakan kenapa nih penyebabnya. Kalau memang misalnya belum diobatin ya kita coba obati dulu selama 1 minggu. Membaik ya berarti emang dia butuh obat aja. Tapi kalau misalnya belum membaik juga mungkin ada yang lain. Nah kita carilah komplikasi-komplikasi itu. Bahkan bisa sampai distres nafas mungkin nggak dok? Pasti dok. Nah itu gejala dari pneumonia itu adalah demam, sesak, batuk berdarah. Kalau udah sesak, udah berarti kebutuhan oksigennya udah nggak mencukupi. Berarti ada masalah di paru-parunya karena pertukaran oksigen kan di paru-paru. Iya, dok. Nah gitu. Oh iya, kadang-kadang juga ini pasien-pasien yang mungkin kurang edukasi sih dok. Yeah. Datang ke IGD udah dengan tadi yang biru. Yeah. Dan udah merasa bahwa anaknya baik-baik aja dari yang ibaratnya ngereok, sekarang udah tenang. Padahal udah fase-fase sekarat nggak sih dok? Betul. Jadi emang yang perlu kita pahami adalah warning sign-nya. Kalau misalnya ada warning sign-nya, ya bawalah segera. Nggak usah ditunggu-tunggu. Mungkin kata dokter ini virus bakal membaik sendiri. Ya jangan juga kalau misalnya emang belum membaik terus anaknya terganggu hidup, kualitas hidupnya anaknya terganggu gitu. Jadi dia nggak bisa tidur, makan minumnya juga jelek. Ya pastikan itu udah salah satu ciri orang tua pasti nggak beres nih, pasti harus diperiksa gitu. Karena yang tahu anak sendiri kan ya orang tuanya dok ya. Betul. Ada feeling saya juga dulu pernah dok, anak saya tuh sekeliling bilang baik-baik aja, tapi feeling saya baru 2 hari waktu itu dok, nggak mau makan minum dan mulai lemes. Iya. Tuh saya bawa langsung opname dok. Itu pasti kan apa yang namanya gut orang tua tuh, firasat orang tua tuh pasti lebih kuat ya. Betul dok. Ada nggak beres nih pasti. Iya. Karena kan yang berinteraksi selama ini kan kita ya dok ya. Iya. Saat lihat orang bilang baik-baik aja, tapi kita nggak mungkin ini dia biasanya sakit apapun mau makan nih. Kita nggak mau bawa, akhirnya opname dok, lumayan 5 hari dok waktu itu. Tapi alhamdulillah sehat ya dok ya. Alhamdulillah sehat. Oke dok. Kemudian dok, ini terkait juga tema kita untuk cegah batuk pilek berat pada anak dan vaksinasi. Sebenarnya proses vaksinasi ini dalam mencegah batuk pilek itu seperti apa sih dok? Oh vaksin. Jadi gini, tujuan dari imunisasi atau vaksinasi itu adalah memberikan sejumlah dosis kecil paparan dari antigen atau penyakit yang kita bisa lindungi dari imunisasi atau vaksinasi. Oke. Dicoba ke dalam tubuhnya, dimasukkan ke dalam tubuh dengan dosis kecil, terus kemudian dibentuklah antibodinya. Oke dok. Nah antibodinya jadi udah mulai paham, ternyata ada nih sakit ini nih. Jadi ketika dia kena virus ini, dia kena pun nggak heboh gitu, nggak perlu dirawat, nggak sampai sesak, kualitas hidupnya masih terjaga. Itu adalah ikhtiar kita dari imunisasi. Gitu. Jadi imunisasi spesifik untuk melindungi dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Bukan berarti kalau sudah vaksin jenis A, udah nih kebal seluruhnya, nggak bisa, nggak mungkin. Jadi memang misalnya kita vaksin influenza, ya influenza itu memang untuk imunisasi hanya untuk penyakit influenza. Tapi kalau batuk pilek yang kita biasa sebut salesma, common cold, virus-virus lainnya, ya itu nggak bisa terlindungi. Dia hanya untuk influenza, gitu. Oke dok. Sedangkan terkait tadi batuk pilek, vaksin yang tersedia hanya jenis influenza dok? Banyak dok, sebenarnya ada PCV. Oke, untuk ini pneumonia dok ya, PCV pneumonia. Kan gejalanya juga kayak batuk pilek juga ya. Oke dok. Influenza, pertusis juga kan batuk pilek DPT. Oh iya benar dok ya. Terus DPT apa? anak. Difteri juga bisa batuk pilek juga. Jadi lumayan banyak lah kita vaksin yang untuk melindungi batuk-batuk pilek yang serius. Iya, kayak difteri itu lumayan kalau kena dok. Itu cukup fatal ya kalau itu. Terus kemudian pertusis batuknya 100 hari, lama banget. Iya dok. Batuknya bisa sampai nggak sempat ada ngambil nafasnya. Itu batuk pilek berat juga. Terus pneumonia yang paling sering, penyebab nomor 2 kematian terbanyak pada anak, pneumonia. Itu juga batuk pilek serius juga. Apalagi ya, influenza. Nah influenza ini gejalanya kan demam tinggi, sakit-sakit badannya, sakit kepala, meler,
Nah beda dengan batuk pilek biasa gitu. Kalau batuk pilek biasa kan biasanya demamnya nggak terlalu tinggi, biasa aja gitu. Anaknya juga nggak terlalu sakit banget kayaknya. Tapi kalau influenza tuh sakit banget. Kalau orang dewasa aja bisa sampai cuti kerja kita. Karena baunya lemes, Iya, batuk-batuk, nggak mau makan. Mirip-mirip COVID lah ya. Oh iya Iya, dok. Oke siap dok. Kemudian tadi dari jenis vaksin tersebut jadwal pemberiannya apa aja dok? Kalau tadi kayak influenza, DPT gitu. Oke. Kalau influenza itu bisa diberikan dari 6 bulan ke atas dok. Oke. Kalau misalnya anaknya umur 8 tahun ke bawah atau 9 tahun ke bawah ya, itu diberikan 2 dosis primernya dengan selang 4 minggu. Jadi misalnya 6 bulan dapat vaksin influenza, 7 bulan dapat lagi 1. Nah nanti diulang tiap tahun. Kenapa sih diulang tiap tahun? Karena vaksin influenza ini mirip-mirip dengan COVID. Penyakit influenza ini mirip-mirip dengan COVID karena dia gampang bermutasi. Sehingga tiap tahun tuh pasti dari produsen vaksinnya dia akan membentuk lagi. Oh ini kayaknya udah mutasi ke sini, dia bentuk lagi jenis yang baru gitu. Makanya kalau kita lihat expired date vaksin influenza itu nggak lama. Iya, betul. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali ganti gitu. Betul. Variannya juga beda dok ya? Iya. Ya ada saya kalau waktu mau vaksin itu ditawarin mau yang 6, mau yang 9, apa yang 11. Iya. Itu apanya dok itu varian itu? Jenis apa strain dari virusnya. Oh. Kan kita bilang semakin banyak semakin bagus nih kayaknya. Ya. Terus makin mahal juga. Buatnya impor katanya. Tadi influenza dok ya saya ulangin 6 bulan disuntik, 1 bulan boosternya, kemudian per tahun. Ya per tahun. Itu sampai umur berapa tahun dok anaknya Sampai dok? dewasa dok. Oh boleh dok? Ya. Tapi disarankan memang paling bagusnya adalah di musim-musim kayak seperti ini dok. Kayak musim dingin gitu. Jadi, nah kebetulan di Indonesia kan nggak ada musim dingin ya, musim hujan. Iya musim hujan. Dok. Nah, Musim banjir juga. Oh di fase-fase ini yang justru harus diberikan dok ya Betul. sebagai pencegahan. kalau di luar negeri itu mereka ada beberapa musim kan ya. Jadi mereka memang ditaruhnya memang musim dingin atau ya musim hujan gitu ya. Mereka baru divaksin influenza tuh. Tapi kalau kita influenza di Indonesia itu sepanjang tahun ada. Tapi memang yang paling banyak memang di bulan-bulan ber gitu. Oktober, Desember, September, iya. November, Desember, di 4 kali ya dok ya, benar dok ya. Jadi memang tidak usah menunggu ada gejala dulu baru divaksin dok ya. Ya. Salah ya dok ya mindsetnya dok ya. Betul, kalau bisa memang kalau ada vaksinnya ya kita ikhtiar aja kita vaksinkan gitu. Kalau ada rezekinya juga ya. Kebetulan vaksin influenza itu belum disubsidi sama pemerintah. Benar. Yang PCV yang baru dok PCV ya. alhamdulillah udah Iya. disubsidi sama pemerintah sama rotavirus. Iya dok, waktu anak saya belum ada dok. Jadi Iya. semuanya dana pribadi. Sama influenza ini juga belum masuk dok ya dari yang Influenza ya. Nanti dari WHO sudah mewajibkan sebenarnya sekarang per bulan apa ya? WHO sudah mewajibkan untuk vaksin influenza pada anak-anak. Tapi nanti kembali lagi ke keputusan dari negeri kita ya. Oh iya dok, ini mau diadop apa enggak? Iya. Iya. Oke dok, terkait tadi vaksin influenza, Iya. jadwalnya tadi udah. Cara pemberiannya gimana dok? Cara pembeliannya di seputan ya, interkutan ya, gitu. Terus kemudian bisa di lengan, bisa juga di paha. Oh sama dok ya, Bisa. maksudnya lokasinya. Ya, semakin kalau kita pikirkan kalau di bawah 1 tahun kita boleh pakai paha. Kalau di atas 1 tahun kita boleh pakai. Kita lihat aja ini ototnya banyakan mana nih gitu. Baik yang mana yang Kita tebal lihat. mana dok ya? Kalau misalnya itu boleh divaksin di 2 tempat yang direkomendasikan. Kalau di dok, ya? atas 1 tahun. Oke, ada efek sampingnya dok? Efek sampingnya ringan banget dok. Biasanya cuman lokal aja. Nyeri pada lokasi suntikan. Demam itu jarang terjadi. Bengkak pada lokasi suntikan itu biasanya masalah posisi menyuntik aja gitu Pada saat kadang-kadang. ngereok anaknya saat disuntik. Betul dokter. Makanya kadang-kadang dokternya kejam banget anaknya dipegangin sekenceng apa. Tapi emang itu lebih aman safety daripada ambil goyang-goyang gitu. tuh bengkak. Ya. Iya, saya sudah pengalaman dok dengan berbagai posisi itu dok. Ternyata yang dipegang itu nggak bengkak. Iya, anak saya juga sampai takut sama saya kalau vaksin. Terus saya nggak tega dok, kalau sendiri saya pasti bawa ke dokter anak dok. Oke dok, berarti nggak perlu khawatir dok ya bahwa vaksin influenza ini juga minim efek samping dok ya. Ya minim dok. Belum laporan kasus beratnya tuh kan paling berat itu adalah ini ya anafilaktik dok atau reaksi alergi berat itu nggak pernah saya dapat sebenarnya. Terus saya lihat laporan kasusnya juga
cuman satu kayaknya dari berapa juta kasus pasien gitu. Jadi kayak itu pun tertangani dan hidup gitu. Oke, berarti ayah bunda nggak perlu takut dok. Insya Allah ya. Iya. Oke, pertanyaan juga yang sering ditanyakan dok, bolehkah jika anak sedang bapil divaksin influenza dok? Kalau bapil ringan boleh, Oke. asal nggak demam. Oh. Kalau demam mungkin kita bisa tunda dulu, selesaikan dulu demamnya atau sakitnya. Selesai baru kita vaksinkan. Oke, siap dok. Berarti aman dokter ya. Ya. Oke, dokter Ihsan, saya izin jeda iklan sebentar lagi dok ya. Kasih, Dok. Oke, pemirsa saya TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kami lahir dari latar yang berbeda. Berbeda keyakinan, berbeda budaya. Tapi kami tumbuh di tanah yang sama, Indonesia. Kami berdoa dengan cara yang tak serupa, tapi semua menuju cahaya kebaikan dan kedamaian. Tak perlu seragam untuk bisa hidup selaras. Kami saling membantu saat bencana datang. Atau ketika hari bahagia tiba. Karena rasa peduli tak bertanya agama. Toleransi bukan hanya menerima, tapi juga merangkul, menjaga, dan menguatkan. Karena kita ini satu bangsa dan satu tujuan. Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Toleransi, kunci kerukunan Indonesia. Rumah kita bersama. Hai Apta. Halo Dela. Kamu bawa apa tuh? Kue kacang. Kue kacang makanan favoritku. Iya dong, ayo makan. Stop. Cuci tangan dulu yuk. Tanganku bersih kok, barusan cuma naik motor main HP dan pegang gagang pintu. Justru itu, kita nggak tahu tangan kita banyak menyentuh benda kotor. Contohnya, tadi kamu megang gagang pintu, megang handphone, naik motor. Cuman itu kecil, nggak kelihatan, tapi efeknya gede banget loh. Kamu tahu kan, tangan kotor itu bisa menyebarkan virus, bakteri, bahkan cacingan. Ih serius, jijik banget. Udah yuk, kita cuci tangan dulu. Ayo. Makanya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, sampai kuku. Jangan asal siram ya. Oke Apta. Oke pemirsa saya TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Ihsan Ali, Magister Kesehatan Spesialis Anak dalam bahasan tema Supercharge Imun Anak, Cegah Batuk Pilek Berat pada Anak dengan Vaksinasi yang berlokasi syuting di Rumah Sakit Mulia Medika, Jalan Bung Tomo nomor 1 Samarinda Seberang. Oke Dr. Ihsan, sesi ketiga ini kita akan klarifikasi dok
terkait beberapa pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dari netizen maupun ayah bunda di sekitar Cila, Dok. Siap. Oke, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini ada properti dok, mitos atau fakta. Nanti setiap pernyataan yang Cila sampaikan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta dan alasannya dok ya. Siap. Oke, siap dokter Isan? Bismillah. Pernyataan pertama, anak yang sudah sering terkena batuk pilek tidak perlu lagi divaksinasi. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok? Ya karena kalau batuk pilek biasa penyebabnya kan paling banyak virus ya. Oke dok. Dan jarang menyebabkan berat. Kalau misalnya imunisasi atau vaksinasi itu mencegah penyakit-penyakit yang memang ujung-ujungnya nanti berat gitu. Seperti difteri, pertusis, pneumonia, influenza. Nah itu yang perlu kita hindari gitu. Oke dok. Karena kan banyak juga ya bunda mikirnya, oh ini udah biasa batuk pilek sembuh sendiri, nggak usah vaksin lagi deh. Ya kan dok? Ternyata ada yang berat juga ternyata. Iya, itu yang belum diketahui dok. Oke dokter, tadi berarti mitos ya dok ya? Ya. Pernyataan selanjutnya, vaksinasi dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh anak terhadap infeksi pernafasan. Mitos atau fakta dok? Fakta. Oke, kenapa tuh dok? Ya selain selain memberikan perlindungan dari imunisasi dengan mencegah untuk menjadi infeksi saluran pernafasan yang berat, itu imunisasi juga ternyata melindungi dari penyakit-penyakit yang ringan-ringan juga, jadi nggak gampang sakit lah anak-anak yang sudah divaksinasi. Terus kemudian ditunjang juga dengan selain imunisasi harus juga ditunjang dengan pertumbuhan yang baik ya, sama paparan lingkungan yang baik juga. Jadi jangan cuma imunisasi tapi sering terpapar asap, rokok, iya benar, lingkungannya perokok, terus kemudian ya sama aja pasti akan kena juga. Tapi yang disalahkan nanti vaksinnya dok. Iya. Sudah vaksin tapi tetap sakit. Iya. Ternyata enggak dok. Seringnya begitu ya. Iya, curhat jadi gitu. Oke dokter, tadi fakta. Pernyataan selanjutnya dok. Batuk pilek pada anak tidak bisa dicegah karena merupakan bagian alami dari pertumbuhan anak. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Ya, batuk pilek itu sebenarnya bisa dicegah ya, asal ya tadi salah satunya adalah penyakit batuk pilek infeksi virus itu paling sering kan dari lingkungan kita Betul, sendiri. dok. Asal kita bisa menciptakan lingkungan yang baik, ya, nutrisinya baik, paparannya bagus, tidak ada paparan asap, insya Allah batuk pileknya nggak akan terjadi. Ataupun kalau kena batuk pilek pun 2 hari hilang, 2 hari hilang. Oh iya dok, berarti memang fakta dok ya? Fakta ya berarti ya? Sorry, fakta berarti. Ya, tapi terkadang tuh ada yang bilang gini, batuk pilek itu tandanya anaknya mau gede dok. Ya, itu berarti itu yang mitos dok ya? Ya. Padahal harusnya bisa dicegah tadi dok Bisa ya? dong. Oke, siap dokter. Fakta ya harus. Ya. Sorry. Pernyataan selanjutnya dok. Anak yang jarang keluar rumah tidak membutuhkan vaksin karena resiko tertularnya kecil. Mitos atau fakta dok? Mitos juga. Nah, kenapa tuh dok? Mau di luar rumah, mau di dalam rumah tetap aja kalau misalnya ada karier yang membawa ke dalam rumah pun ya pasti bisa kena juga. Misalnya nih kakaknya sekolah, adiknya nggak vaksin di rumah aja. Terus kemudian kakaknya yang sekolah itu dapat kena dari pneumonia. Nah dia bawa ke rumah ya tetap aja kena gitu. Mau nggak dibawa keluar rumah kalau misalnya penyakit yang dibawa ke dalam rumah ya pasti tetap kena. Oke, jadi memang perlu vaksin. Mau Iya dia introvert, mau dia ekstrovert tetap vaksin. Betul. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, pemberian vaksin dapat menurunkan risiko anak mengalami batuk pilek berat dengan komplikasi. Mitos atau fakta dok? Fakta, betul. Iya dok. Ya salah satu itu dia memang salah satu tujuan dari vaksin itu sendiri. Memang kalaupun terkena ya dia tidak akan berat atau tidak perlu diopname atau ya nauzubillah min dzalika dia nggak perlu masuk ruang intensive care Dok, gitu. ya, dok. Agak serem soalnya dok ya. Iya dok. Ini pengalaman juga dok, anak-anak saya yang saya vaksin influenza itu saat satu kelasnya pada batuk pilek parah, izin batuk pilek sih tapi biasa aja. Iya tetap aktif ya dok ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, berarti memang harus divaksin dok ya. Oke dok. Pernyataan selanjutnya dok. Semua vaksin memiliki efek samping berat yang berbahaya bagi anak. Mitos atau fakta dok? Nah ini
setengah-setengah Bisa mitos, bisa fakta ya, Dok? Iya, Ya, ini kenapa bisa tuh, Dok, dua-duanya dua-dua? nih. Kenapa, Dok? Tapi saya juga memang kita harus fair aja. Memang ada vaksin yang memang menimbulkan efek samping yang serius, tapi memang itu perbandingannya 1 banding berapa juta kasus gitu. Jadi memang nggak fair kalau misalnya dengan nilai segitu kita tidak memvaksinkan anak kita, karena manfaat itu lebih banyak sebenarnya. Yang paling sering terjadi adalah efek samping yang lokal aja, yang tadi kita sebut, Iya. dokter, kayak misalnya demam, reaksi lokal seperti bengkak aja atau nyeri pada lokasi suntikan. Selain itu, apalagi influenza tadi dokter sudah jelasin aman Iya, banget, Dok, iya. ya. Oke, berarti nggak perlu ada alasan lagi sih nggak ngevaksin anak influenza, Iya. Dok, ya. Ayo vaksin aja. Iya. Oke, Dok, pernyataan selanjutnya, Dok. Anak yang tampak sehat tidak perlu mendapatkan vaksin tambahan. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Iya, Dok. Semua anak sehat pasti tetap aja harus ada imunisasi atau vaksin. Jadi mau sehat mau tidak sehat, ya emang tujuan dari vaksin itu adalah mencegah penyakit-penyakit yang bisa berat dan bisa dicegah dengan imunisasi itu gitu. Kalau misalnya anaknya sehat terus tiba-tiba nggak vaksin terus tiba-tiba kena difteri, ya lumayan sakit juga, karena difteri juga bisa fatal kan, bisa menyebabkan jantung, masalah di jantung. Iya, Dok, karena maksudnya bukan kondisi saat ini, kita kan berpikirnya ke depan, Dok, ya. Iya. Mencegah daripada yang ngeri-ngeri terjadi pada anak, aduh mending vaksin aja deh, Dok. Iya. Oke, siap, Dok. Pernyataan selanjutnya, Dok. Imunitas dari vaksin lebih efektif bila disertai pola makan dan istirahat yang baik. Mitos atau fakta? Wah, seperti fakta. Kenapa nih, Dok? Fakta, Dok. Ini tadi yang kita udah diskusikan, Iya, Dok. Dok. Jadi selain imunisasi, kita juga ikhtiar di nutrisi dan lingkungan. Kalau misalnya nutrisinya cukup, lingkungannya baik-baik, terus kemudian disertai perlindungan dengan imunisasi, insya Allah dia tidak akan terkena dari penyakit-penyakit serius gitu. Oke, siap, Dok. Pernyataan selanjutnya, Dok. Vaksinasi hanya diperlukan 1 kali seumur hidup. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Iya, kenapa, Dok? Ini sebenarnya ini tergantung jenis vaksinnya ya. Betul, Dok. Kayak misalnya kalau BCG memang 1 kali aja. Dia bisa melindungi kalau di awal ya. Tapi kalau vaksin-vaksin yang lain dia perlu beberapa kali untuk mendapatkan imunogenisitas yang tinggi gitu. Seperti DPT dia harus dapat 4 kali dalam setiap sebelum 2 tahun. Tetanus juga sebelum 2 tahun. PCV harus dapat minimal 3 kali sebelum 1 tahun 3 bulan. Jadi memang ada vaksin-vaksin yang memang diperlukan ulangan untuk mendapat hasil yang lebih optimal gitu. Termasuk influenza ini, Dok, ya? Betul, dokter. Oh, setahun sekali, Dok, ya? Iya. Oke. Siap, dokter. Pernyataan yang terakhir nih, Dok. Konsultasi dengan dokter anak penting sebelum menentukan jadwal vaksin agar hasilnya lebih optimal. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Kenapa Iya, sebenarnya. tuh, Dok? Ya karena biasanya nanti kita akan rencanakan vaksin apa yang terbaik buat si adik, yang mana dulu, yang mana yang bisa. Kadang-kadang kalau pasien datang sudah dengan keterlambatan imunisasi, nah kita akan usahakan rencanakan catch-up-nya dengan kayak gimana gitu-gitu. Tapi konsultasi pun tidak terlambat pun juga baik sekali, karena kita juga akan menentukan jenis vaksin apa yang kita berikan dan berapa. Serta kalau misalnya sebelum pemberian, misalnya contohnya pemberian vaksin rotavirus, usahakan jangan minum susu dulu sebelumnya, karena dia bisa mencegah muntah gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu yang kadang-kadang nggak ada di buku kan. Ya, betul, Dok. Itu biasanya kita ketemu dulu deh, ngobrolin gitu. Iya. Terutama juga yang punya banyak anak, Dok. Kadang saya pribadi bingung, ini anak satu perlu vaksinnya mana, perlu vaksin yang mana, anak kedua yang mana. Jadi mending konsultasi bawa buku biar dokter deh nentuin. Dokter, ini sekarang anak saya perlu divaksin yang mana nih, Dok? Boleh dong, ngobrol-ngobrol dulu lah kita. Oke, Dokter Ihsan. Iya. Ini sudah habis, Dok, pernyataan saya. Dok. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah 1 jam lebih, Dok, kita bercengkerama terkait batuk pilek dan vaksin ini, Dok. Mungkin sebagai penutup, Cila memberikan kesempatan kepada Dokter Ihsan untuk memberikan closing statement, Dok, terkait tema kita kali ini, Supercharge Imun Anak Cegah Batuk Pilek Berat pada Anak dengan Vaksinasi. Oh gitu, oke. Silahkan, Dok. Ya, batuk pilek pada anak memang cukup sering terjadi pada kita, anak-anak kita ya. Tapi memang itu bisa dihindari agar tidak menjadi penyakit batuk pilek yang berat seperti pneumonia, difteri, pertusis.
Nah, lindungi anak kita dengan pemberian salah satunya adalah imunisasi. Jangan lupa nutrisi yang seimbang sehingga pertumbuhan anaknya tidak terganggu, dan juga hindari paparan. Paparan asap itu yang paling penting ya, asap rokok, asap bakar sampah, dan juga asap dari debu kendaraan. Oke, siap Dokter Ihsan. Ini pernyataan penutup yang akan membekas sekali nih buat ayah. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, Dokter. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ke Dokter Ihsan, dokter prakteknya di mana saja, Dok? Silahkan, Dok. Di sini, oke. Saya praktek di Rumah Sakit Mulia Medika mulai dari Senin sampai Minggu. Kalau Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2. Kalau Minggu jam 10 sampai jam 12. Tiap hari, Dok, ya? Ya, alhamdulillah. Selain di sini ada lagi, Dok, prakteknya, Dok? Ada di Rumah Sakit Hermina juga. Mulai dari jam 3:30 sampai jam 7. Oke, siap, Dokter Ihsan. Sekali lagi terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama, dokter. Terima kasih sudah Oke, mengundang saya. pemirsa Sehat TVRI di rumah, tidak terasa sudah 1 jam kita menemani di program Ruang Kesehatan. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan TVRI di channel kebanggaan kita, TVRI Kalimantan Timur. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya yang akan kita bahas secara ringan dan menarik. Oke? Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agustinus Doni, profesi saya sebagai seorang petani. Jadi pejuang pangan bagi saya, selain jadi motivasi, itu jadi kebanggaan. Bahkan saya tanamkan sama anak saya. Kalau ditanya, teman-temanmu atau siapa, apa pekerjaan bapakmu? Bilang, petani. Karena petani itu mulia, itu bagi saya. Itu yang saya banggakan. Kenapa? Perjuangan. Kemudian apa yang kita hasilkan itu berguna bagi orang lain. Salah satu, saya menanam padi hitam. Itu yang membutuhkan saya itu bukan orang yang sehat saja. Pasar saya untuk beras hitam